Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ikhwan Saifuddin, number absent 26. In here, I want to explain about future continuous tense. Do you know future continuous tense? Future continuous tense is to reveal an event or action that is happening at a certain time in the future because it has been planned or known from habit. Jadi future continuous tense kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa atau tindakan yang sedang terjadi di waktu tertentu di masa yang akan datang karena telah diketahui dari rencana atau kebiasaan sehari-hari. Dalam future continuous tense ini yaitu ditandai dengan adanya kata nanti, akan, dan sedang. Next, di sini saya akan memaparkan tentang pattern future continuous tense atau rumusnya. Yang pertama ada rumus kalimat positif yang meliputi subject plus will plus be plus verb ing plus complement. Sedangkan yang kedua ada rumus negatif yaitu meliputi subject plus will or shall plus not plus be plus verb ing plus complement. Sedangkan yang rumus interrogatif atau tanya yaitu meliputi will or shall plus subject plus be plus verb ing plus complements. Seperti contoh di bawah ini yaitu kalimat positif. I will be studying at 9 o'clock tomorrow. Yang kedua ada rumus negatif, kalimat negatif yaitu I will not be studying English at 9 o'clock tomorrow. Yang ketiga yaitu ada rumus interrogatif. Will she be studying English at 9 o'clock tomorrow? Dari ketiga kalimat ada perbedaannya sendiri-sendiri. Sedangkan kalimat yang positif yaitu kalimat normal-normal saja yang akan dilakukan di masa depan. Sedangkan kalimat negatif yaitu menunjukkan tidak. Pada I will not be studying ada kata not berarti tidak. Jadi setelah will or shall dikasih not. Langsung diteruskan ke kata berikutnya. Sedangkan yang kalimat interrogatif yaitu ketambahan yaitu ada will or shall-nya itu di depan atau didahulukan. Will or shall plus subject plus dan seterusnya. Jadi kalau di sini yaitu will she be studying English at 9 bla bla bla. Jadi itu menandakan sebuah pertanyaan. Lanjut di sini yaitu ada note atau catatan mengenai referensi dari keterangan waktu. Yang pertama yaitu ada tomorrow night atau besok malam. Yang kedua ada next year on April yaitu tahun depan pada bulan April. Yang ketiga ada tonight at 7 o'clock yaitu nanti jam 7 malam. Selanjutnya yaitu ada at this time tomorrow yaitu pada waktu ini besok. Ada at 6 o'clock tomorrow morning pada jam 6 besok pagi. Yang terakhir yaitu ada at this time next year atau pada saat ini tahun depan. Dan juga ada penggunaan dari will dan shall. Jadi will ini digunakan untuk kata yang bersubjek I, you, they, we, she, he, it. Sedangkan shall digunakan untuk kata I dan we. Dalam perbedaannya yaitu shall digunakan untuk kepada orang dalam bahasa yang lebih sopan. Selanjutnya yaitu ada fungsi the future continuous tense. Apa sih fungsinya? Yang pertama yaitu menyatakan sebuah kegiatan yang akan datang atau sedang dilakukan pada waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Sebagai contoh yaitu Tanti will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Dengan artinya Tanti akan sedang menelponmu pada jam 8 pagi besok. Jadi tokoh Tanti ini akan menelpon temannya pada besok jam 8 pagi. Karena sudah direncanakan atau diketahui pada waktu itu. Yang kedua yaitu ada menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan itu atau di masa itu. Jadi ada dua peristiwa yang akan nantinya terjadi. Dengan contoh, I will be playing games when you come tonight. Aku akan bermain game saat kamu datang pada malam ini. Jadi di sini ada dua peristiwa yaitu tokoh aku akan bermain games jika temannya juga datang pada malam ini, yaitu bermain game dan juga temannya datang pada malam ini. Dua peristiwa. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga
mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang, yaitu dengan contoh, will you be coming home? Atau akankah kamu pulang? Itu merupakan niat atau menyampaikan niat seseorang. Selanjutnya yaitu ada contoh dari future continuous tense dalam 3 kalimat. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama yaitu ada positif. I will be playing guitar with Andy in this classroom tomorrow. Aku akan sedang bermain gitar dengan Andy di kelas ini besok. Yang kedua yaitu ada kalimat negatif. She will not be coming to your farewell party next week. Dia tidak akan datang ke pesta perpisahan kamu minggu depan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Will you sleeping in this room? Dengan arti akankah kamu tidur di kamar ini? Jadi itu dari penjelasan dari saya tentang future continuous tense. That is all and thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.